Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Eden. Film ini menceritakan aksi penculikan terhadap gadis-gadis muda untuk dijadikan pelayan genjot. Nah, bagaimanakah nasib gadis-gadis itu selanjutnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengan ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang diculik dan sedang disekap di dalam mobil. Dan saat dia membuka matanya, dia melihat ada seorang pria di sana. Lalu scene pun berpindah ke satu hari sebelumnya, di mana ada seorang gadis yang bernama Hyun Chae ini sedang sibuk menjaga toko. Dia adalah seorang gadis remaja yang terkadang suka melakukan kenakalan di usianya, seperti diam-diam merokok bersama temannya yang bernama Abby. Di sini mereka juga berencana akan ke klub malam untuk bersenang-senang di sana. Saat itu kelakuan Hyun Chae kepergok ayahnya, tapi sang ayah tidak memarahinya. Dia hanya menasihati si Hyun ini untuk berhenti ngerokok. Bahkan dia juga memberikan sebuah cincin sebagai hadiah kepada Hyun. Lalu saat dirinya masuk ke dalam toko, ibunya memberikan tugas untuk menyelesaikan laporan keuangan toko. Namun Hyun yang mempunyai rencana akan ke klub malam bersama Abby, berkata kalau laporan tersebut akan diselesaikan hingga larut malam. Ibunya pun berpesan agar Hyun pulang sebelum jam 10. Malam harinya, Hyun dan Abby pun pergi ke klub malam. Di sana keduanya bertemu dengan seorang pemuda yang mengaku sebagai pemadam kebakaran. Abby yang melihat kalau sahabatnya itu tertarik pada pria tersebut, akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Lalu tak lama kemudian, pria yang baru dikenalnya itu pun mengantar Hyun untuk pulang. Tapi mereka singgah di sebuah tempat, karena sang pria beralasan kalau dia hendak menelpon temannya. Hyun tiba-tiba menaruh kecurigaan saat melihat bahwa baju pemadam kebakaran yang dikenakan sang pria merupakan seragam palsu. Ditambah lagi sang pria menghampiri sebuah mobil yang berhenti tepat di belakangnya. Lalu Hyun pun memutuskan untuk kabur dari sana. Tapi sialnya dia berhasil ditangkap dan dilumpuhkan saat itu. Lalu scene berpindah di mana ada seorang polisi yang bernama Bob sedang berpatroli. Di sana dia mendapati ada seorang petugas lainnya bersama warga setempat yang menemukan sesosok mayat perempuan di sana. Korban tersebut sempat dicurigai sebagai tahanan karena terdapat adanya pengikat di kakinya. Tapi tiba-tiba Bob malah mengambil pistolnya dan mencetas dua orang tersebut. Kembali ke Hyun, kini dia terlihat sedang dibawa bersama beberapa gadis lainnya. Sesampai di tujuan, Hyun langsung disuntikan obat bius, hingga membuat dia tak sadarkan diri. Lalu dia pun dimandikan. Saat tersadar, Hyun sudah di sebuah ruangan yang mirip barak, dengan banyak gadis yang senasib dengannya. Dia juga sudah dipasangkan alat pelacak di kakinya. Dan dari sini bisa kita ketahui kalau Bob merupakan polisi Luknut. Dia menyediakan jasa layanan genjot. Dia dibantu oleh Vogen yang merupakan kaki tangannya di tempat itu. Di sini Bob memperingati kepada semua gadis agar tidak kabur dari tempatnya karena nasibnya akan sama seperti mayat gadis yang baru saja ditemukan Bob siang tadi. Bob juga menjelaskan kepada Hyun Chae tentang aturan di tempat tersebut. Bob juga mengancamnya agar tidak mencoba untuk kabur karena dia bisa saja menghabisi keluarga Hyun. Tidak hanya itu, Bob juga memberikan sebuah nama baru kepada Hyun dengan sebutan Eden yang berarti menyenangkan. Eden dan gadis-gadis di sana harus rajin melakukan pengecekan tubuh hingga tes kehamilan. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan tugas pertama untuknya. Eden bersama dua gadis lainnya mendatangi klien yang sedang membuat film dewasa. Mereka dijadikan pemeran dalam film tersebut. Hasil Eden dengan terpaksa harus menuruti perintah tersebut. Hari berikutnya, Eden kembali mendapatkan tugasnya untuk melayani seorang klien yang merupakan om-om. Singkat cerita, 1 tahun pun sudah berlalu. Kini Eden mempunyai seorang teman dekat di sana yang bernama Priscilla. Dari percakapan, di sini Eden mengetahui kalau salah satu gadis selama ini menjadi kepercayaan Bob dan Vogen adalah Svetlana. Dia awalnya adalah gadis biasa seperti gadis lainnya. Namun pada akhirnya dia mendapatkan kepercayaan yang besar hingga membuatnya begitu spesial. Dia juga bisa memilih sendiri pekerjaan apa yang diinginkannya selama dia berada di sana. Tidak hanya itu, bahkan dia bisa mendapatkan cincin milik Eden yang ayahnya berikan waktu itu.
Melihat itu, Eden jadi berencana mengambil kembali cincinnya dari gadis tersebut. Tiba-tiba Priscilia harus dibawa pergi oleh petugas di sana. Keesokan harinya, Eden kembali mendapatkan tugasnya. Di sini dia sudah nampak terbiasa dengan kerjaannya, yang begitu cukup manis dalam memberikan pelayanan genjotnya. Saat perjalanan pulang, diam-diam dia mematahkan salah satu hak sepatunya untuk disimpan. Lalu malamnya saat semuanya sudah tertidur, Eden diam-diam menyerang Svetlana menggunakan hak sepatunya. Dia juga berusaha mengambil kembali cincin pemberian ayahnya. Namun keributan itu diketahui oleh petugas. Lalu Vogel yang mengetahui permasalahannya langsung menyuruh Eden untuk menelan cincin itu sebagai hukumannya. Di sini Eden sempat menawarkan diri untuk menjadi orang kepercayaan Vogel. Dengan beralih, kalau ada beberapa gadis sempat melemehkan Vogel hanya karena dia sangat tunduk terhadap Bob. Namun Vogel tidak peduli dengan apa yang Eden katakan. Di hari berikutnya, Eden beserta dua gadis lainnya mendapat tugas untuk menjadi penghibur di sebuah pesta. Di sini klien mereka tidak mau membayar tagihan seperti yang awal disepakati. Vogel yang lagi pengaruh barang haram menghajar kliennya hingga pembayaran pun dilakukan. Tapi dua gadis yang dibawanya kini malah kabur, hingga membuat Vogel dan Eden terus mengejar mereka menggunakan pemancar sinyal yang berasal dari gelang kaki kedua gadis itu. Di sini Eden memilih untuk berpihak kepada Vogel agar dirinya bisa mendapatkan kepercayaan dari pria tersebut. Alhasil kedua gadis itu pun kembali ditangkap. Vogel merasa sangat senang karena dia berhasil mendapatkan gadisnya lagi. Di suatu malam, Eden meminta izin untuk pergi ke toilet. Dan di sini, akhirnya dia bisa mendapatkan kembali cincin pemberian sang ayah yang sempat dia telan tempo hari. Dan dia dapat kembali melalui emas batangan yang keluar dari lubang keriputnya itu. Keesokan harinya, Eden nampaknya telah mendapatkan kepercayaan lebih dari Vogel. Itu terlihat dengan diberikannya tugas baru kepada Eden sebagai pembersih di ruangan pribadi Vogel. Tidak hanya itu saja, Eden kini juga menggantikan tugas Svetlana sebagai penerima telepon di tempat tersebut. Vogel juga menjelaskan tugas baru ini kepada Eden, mulai dari kode pemesanan hingga jika ada klien yang tanya soal tarif di sana, segera menutupnya karena menurutnya bisa jadi itu telepon dari pihak kepolisian. Sejak saat itulah, Eden kini menjadi orang kepercayaannya Vogel. Bahkan banyak hal yang telah dilaluinya. Mulai mengunjungi pemasok obat bius untuk para gadis di sana, mengajari Eden menyetir, dan tak jarang Eden ditugaskan untuk mengurus para gadis yang baru datang di tempat tersebut. Di tempat lain, Bob sedang mengisi sebuah acara yang membahas perihal kejahatan perdagangan manusia. Dia terlihat sangat menguasai materi yang dia sampaikan itu. Dan saat acara berakhir, dia didatangi seorang penyidik yang menangani kasus pembunuhan seorang polisi yang terjadi setahun lalu. Pria itu mengatakan bahwa sistem GPS menangkap adanya sinyal ponsel Bob di lokasi saat kejadian. Namun Bob berdalih kalau dirinya lupa dan tidak tahu menahu soal kasus itu. Suatu hari, Vogel bersama Eden pergi menemui Bob di tepi danau. Saat di perahu, Vogel pun dengan brutal menyerang Bob hingga membuatnya tewas seketika. Vogel lalu memberitahu kalau aksi itu merupakan perintah dari atasannya, yang berarti bahwa Bob bukanlah dalang utama dari bisnis ini. Hari berikutnya, Eden kembali menemani Vogel yang mengantarkan seorang gadis yang tengah hamil ke sebuah tempat yang menjadi praktek penjualan bayi. Dan saat Eden hendak ke toilet, dia melihat ada Priscilia yang sedang terbaring di suatu ruangan dengan perut buncitnya. Lalu Eden pun berjanji akan menyelamatkannya suatu saat nanti. Dan saat mereka kembali ke barak, salah satu penjaga di sana sedang terikat karena dia diketahui telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Lalu Vogel pun dengan cepat memutuskan untuk memindahkan semua gadis itu ke tempat lain. Sebelum itu mereka membakar semua barang bukti yang ada di sana. Terus memindahkan semua gadis yang ada menggunakan sebuah truk. Dan saat Eden dan Vogel sedang menyiapkan paspor yang akan mereka gunakan nantinya, Eden yang melihat ada kesempatan segera mencampurkan semprotan serangga ke dalam alat yang biasa dihisap Vogel. Vogel yang tidak menaruh curiga pun langsung menghisapnya, hingga kemudian dia pun keracunan. Eden lalu melepaskan pelacak di kakinya
dan pergi dari tempat itu. Ternyata dia pergi ke tempat di mana Priscilia berada. Dan saat penjaga di sana lengah, Eden langsung menyuntikkan obat kepada sang penjaga, hingga membuat dirinya kapal tak berdaya. Dengan cepat Eden segera pergi menghampiri Priscilia dan membawanya untuk kabur dari sana. Di perjalanan, Eden tiba-tiba berhenti dan mampir ke telepon umum. Dia sempat menahan nangisnya saat mendengar suara dari telepon seberang, dan ternyata itu adalah ibunya sendiri. Dan film pun habis. Oke, itulah akhir cerita film yang kita review kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Jika kalian suka, jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian pada video ini. Bantu juga saya untuk subscribe channel ini, agar kedepannya saya bisa mempunyai waktu santuy, dan terus akan mengoceh untuk kalian semua. Sampai jumpa dan bye.